Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Radio Foster, juga seluruh sahabat SOS dimanapun Anda berada. Sungguh senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu Sahabat Dokter. Dan puji nama Tuhan, jika hari ini kita masih diberi kesempatan, saya berharap semuanya dalam keadaan sukacita dan sehat ya. Dan tentunya besar harapan Maria, pada hari ini kita semuanya masih tetap setia di sini ya, di live YouTube maupun di radio masing-masing di daerah Anda. Dan di sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya dari Siloam Agora Jakarta Pusat, yaitu Dr. Thomas Tommy, spesialis bedah saraf ya. Beliau sudah hadir bersama kita di sore hari ini yang akan menyampaikan tema apakah hubungan antara nyeri kepala dan pecah pembuluh darah di otak. Apa sih nyeri kepala ini Mbak Maria, dan gimana gejalanya, bagaimana solusinya? Nah, kita dengerin ya semuanya penjelasan di sore hari ini bersama pakarnya yang sudah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Kita sapa dulu ya Dokter Thomas ya. Selamat sore, Dokter Thomas. Selamat sore. Selamat sore, Ibu Maria. Ya, luar biasa. Sehat ya, Dok? Tentunya sehat. Ya, harus sehat. Terima kasih, Dok, sudah meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita di sore hari ini. Ya, Dokter, kita sudah siap nih menunggu Dokter untuk pemaparan pada event sore hari ini tentang hubungan antara nyeri kepala dan pecah pembuluh darah di otak. Benar ya, Dok ya? Ya. Ya, ya. silakan dokter untuk memaparkan. Kita akan membahas mengenai suatu nyeri kepala dan hubungannya dengan aneurisma ya. Ini sudah tampil ya slide-nya. Ya, sudah dok. Oke. Sekilas saya berpraktek di Rumah Sakit Siloam Agora, Rumah Sakit Siloam Bogor, dan Rumah Sakit Siloam Diagram di Cinere. Pertama-tama kita harus tanya dulu apakah itu sakit kepala. Sakit kepala itu berbeda dengan pusing. Jadi selama ini kita mengetahui kalau misal ditanya ibu keluhannya apa atau bapak keluhannya apa, saya pusing, saya sakit kepala. Nah itu harus dibedakan. Sakit kepala itu adalah kata kuncinya sakit. Jadi sakit itu seperti diremas, ditusuk, rasanya tajam, atau cenut-cenut gitu ya kalau bahasa awamnya. Kalau pusing itu lebih sering seperti melayang, mabuk, atau seperti gangguan keseimbangan. Jadi kita harus membedakan dulu karena penyebabnya berbeda. Oke. Saya kasih ilustrasi kasus yang datang ya, misalnya pasien usia 40 tahun, terus sakit kepala, tiba-tiba sakit kepala yang sangat sekali, disertai dengan turun kesadarannya dan muntah-muntah, ada riwayat merokok dan hipertensi. Kita waktu di IGD kita periksa di CT scan, hasilnya seperti ini Ibu. Jadi CT scan itu melihat keadaan apa yang di dalam kepala kita. Iya. Dari hasilnya itu ada gambar yang putih-putih, itu menunjukkan suatu perdarahan. Dengan gambar seperti ini kita sudah tahu, oh sakit kepalanya muncul tiba-tiba terjadi perdarahan, oh ini stroke yang perdarahan. Lalu dengan gambaran ini kita curiga ini pasti ada permasalahan di pembuluh darahnya. Lalu kita lakukan pemeriksaan yang disebut CT angiografi. CT angiografi itu
dalam pembuluh darahnya kita masukkan zat kontras untuk mewarnai dan pembuluh darahnya kita warna. Dan di sini kelihatan ada suatu gambaran yang aneh atau suatu gambaran yang abnormal dari pembuluh darahnya itu ada yang mengalami pembesaran. Oh, Jadi kita bilang seperti membalon ya. Pembuluh darah yang normal harusnya seperti tabung, bentuknya seperti tabung dan bercabang-cabang, tapi ini bentuknya tidak normal dan seperti balon. Pembentukan balon inilah yang kita sebut sebagai aneurisma, ya. Nah, apa itu aneurisma? Aneurisma itu suatu pembesaran setempat pada dinding arteri disebabkan karena masalah di lapisan ototnya. Jadi kalau lihat gambar ini, gambar yang di sisi sebelah kanan itu ada arteri. Arteri itu ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalamnya. Kalau lapisan dalamnya itu yang berhubungan dengan darah. Lapisan tengahnya adalah otot, otot polos. Dan ini berhubungan dengan kekuatan dari dinding arterinya. Jadi kalau misalnya lapisan tengahnya ini cacat atau rusak, itu bisa mengalami pembalonan. Jadi karena tekanan di dalam di dalam ruang arterinya itu besar, sehingga pembuluh darahnya menjadi membalon. Kita membayangkan seperti ban. Kalau ban sisinya itu terkena trotoar atau ada benturan, ya. bisa membesar dia karena dindingnya ada mengalami kerusakan. Tentu aja risikonya apa? Pasti ditanya. Nah, permasalahan aneurisma ini kalau tidak pecah, dia tidak bergejala. Kalau ukurannya kecil, dia tidak bergejala. Jadi seperti bom waktu. Nah, bom waktu ini kita nggak tahu kapan bisa meledak. Bisa sekarang, bisa besok, bisa beberapa tahun, kita tidak tahu. Tapi seringkali yang kita takutkan eh, kalau tiba-tiba pecah, bagaimana, gitu kan? Faktor risikonya apa? Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi seperti genetik, keturunan, usia, suku, jenis kelamin itu berhubungan. Kalau yang bisa dimodifikasi seperti merokok, hipertensi, diabetes, penggunaan narkoba, dan alkohol, itu bisa memengaruhi faktor risikonya. Nah, klasifikasinya apa? Ada yang membalon, dibilang scapular aneurysm, atau yang tabungnya membesar semuanya itu disebut fusiform aneurysm. Ya, bisa simpel, bisa kompleks. Ini gambar pembuluh darah yang asli, gambar pembuluh darah waktu operasi membesar seperti itu. Jadi menggelembung pembuluh darahnya. Dan lihat dindingnya itu tipis. Bisa-bisa pecah kapan saja kita tidak tahu. Dibedakan dengan apa? Diklasifikasikan dengan ukuran. Ada yang kecil, besar, dan raksasa ya, giant. Kalau ukurannya di atas 25 mm. Nah, ukuran lehernya kita bedakan menjadi kecil dan lebar. Ini berhubungan dengan apa? Kalau lehernya kecil, itu bisa pilihan alternatif terapinya ada banyak. Tetapi kalau misalnya lebar, itu pilihan terapinya hanya dengan coiling atau dengan clipping atau wrapping. Nanti saya akan bahas mengenai clipping dan wrapping. Ya, dok. Nah, cara mendiagnosisnya bagaimana tadi? Pemeriksaan fisik dari historinya, kemudian datang ke IGD dilakukan CT scan, ada CT angiografi, ada MR angiografi, ada dilakukan DSA. DSA itu digital subtraction angiografi, hampir mirip prinsipnya, cuman ini tindakan yang lebih invasif untuk diagnostik. Tadi sudah saya bahas ya, tanya jawab, kemudian pemeriksaan fisik. Nah, hasilnya seperti ini, gambarannya biasanya ada putih-putih hasil dari CT scan, atau dengan CT angiografi, gambarnya seperti ini, kita bisa melihat pembuluh darah di kepala kita, secara strukturnya bagaimana, dan ini dilakukan di radiologi menggunakan alat CT scan dan dengan menggunakan radiasi. Nah, ini contohnya setelah CT angiografi, kita bisa lihat secara 3 dimensi
itu ada gambar yang pembuluh darah yang membalon seperti ini dengan jelas ya. Nah, ini kita kadang pecah, kadang tidak pecah gitu ya. Ketika pecah ada bergejala dan itu diperlukan tindakan operasi. Nah, cara mendiagnosisnya tadi selain itu menggunakan MR angiografi, ini dengan menggunakan mesin MRI untuk melihat gambaran pembuluh darahnya. Ini gambar-gambar seperti ini. Lalu dengan DSA, itu digital subsection angiografi, ini di cath lab ya, seperti jantung dimasukkan suatu selang kecil untuk memberikan atau mengeluarkan zat kontras. Perbedaannya ini di pembuluh darah otak. Jadi hampir sama dengan angiografi jantung. Ya. Nah, tentu saja terapinya apa? Terapinya selain yang tadi sakit kepala dan penurunan kesadaran, untuk aneurismanya sendiri kita harus amankan. Ya, kita amankan itu kalau kecil sekali bisa konservatif, bisa ditunggu, wait and see. Kemudian bisa juga operasi dibuka, operasi terbuka, tengkoraknya kita buka dan aneurismanya kita cari dan dijepit ya, clipping. Clipping itu dijepit seperti gambar yang di sebelah kanan, ada macam-macam tekniknya. Maaf. Kemudian ada tindakan neuroendovaskular atau neuroendovascular intervention dengan menggunakan stent atau flow diverter dan coil. Jadi dimasukkan melalui pembuluh darah, dari dalam pembuluh darahnya dimasukkan suatu kumparan metal atau dibungkus, kita dibungkus dan apa namanya, dimatikan aliran darahnya di ujung apa namanya, ujung belakang dan depannya, itu namanya di trapping. Ini contohnya di clipping ya. Kita ini pada waktu operasi kita kelihatan gambaran pembuluh darahnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada gambar sedikit, saya majukan. Suaranya agak mengganggu. Dijepit jadinya. Ya, jadi pembuluh darahnya dibuka, kemudian dilakukan jepitan seperti ini. Seperti itu. Ya, jadi setelah dijepit ya, setelah itu operasi selesai dan berikutnya dilakukan pemeriksaan CT angio lagi ulang atau dilakukan DSA ulang untuk melihat patensi dari pembuluh darahnya. Lalu endovascular intervention ini sama tadi saya bilang seperti jantung, tindakan yang kita bilang di jantung. Oh, saya sudah di ring, ada satu ring atau dua ring dipasang, hampir mirip dengan tindakan angiografi cerebral ya. Cuman ini targetnya adalah otak. Aksesnya bisa dari paha, bisa dari tangan. Dan itu nanti dimasukkan suatu selang yang kecil ukurannya dan dinavigasikan mengikuti pembuluh darahnya sampai ke otak. Nah, setelah sampai di otak nanti keluar gambar seperti ini. Kita semprotkan cairan kontras, pembuluh darahnya terwarnai, dan dilihat apakah ada gangguan struktur atau aliran darah. Kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu ada gambar yang membalon di sebelah kanan, di tengah-tengah dari tengkoraknya, daerah di sini, ya. Nah, dari sini kita ketahuan, oh ini ada aneurismanya. Nah, setelah itu aneurismanya tertarget, kita lihat dari beberapa sisi, dan secara 3 dimensi dilihat untuk melihat, untuk menentukan kita mau bekerja dari sudut yang mana. Setelah itu ini saya bilang tadi, satu selang kecil, kemudian dimasukkan ke dalam aneurismanya yang membalon, itu kemudian dari selang kecil itu kita masukkan koil. Koil itu terbuat dari metal platinum, campuran platinum dan titanium, dimasukkan ke dalam sini untuk menyumbat. Jadi aliran darahnya tidak masuk ke dalam balon itu dan mengurangi risiko untuk pecah. Ya.
Ini dimasukkan lagi dan setelah selesai kita kasih gambaran terakhir, oh sudah tidak mengisi lagi. Jadi paling tidak sudah tidak ada aliran darah ke dalam balon yang sudah kita targetkan. Kesimpulannya apa? Perdarahan itu bisa terjadi kapan saja. eh, Aneurisma pada kasus ini tidak ada gejalanya kecuali pecah atau ukurannya besar dan menekan saraf-saraf otak. Bisa dibilang kalau memiliki aneurisma itu memiliki bom waktu yang di dalam kepala kita, nggak tahu kapan pecahnya. Perlu dilakukan diagnosis dini, outcome-nya lebih baik pada yang belum pecah dibandingkan yang sudah pecah, dan masing-masing metode treatment ada kelebihan dan kekurangannya. Berhubungan dengan sakit kepala itu suatu keluhan yang kompleks, artinya eh, gejala umum yang terjadi pada banyak penyakit. Kita mengalami demam juga bisa sakit kepala, mengalami apa namanya otot yang kaku bisa menyebabkan sakit kepala. Bahkan banyak pikiran juga bisa menyebabkan sakit kepala. Cuma apakah sakit kepala bisa menyebabkan stroke itu terbalik karena sakit kepala adalah suatu gejala, penyebabnya bermacam-macam. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Kita bekerja di Siloam sebagai suatu tim dan diketuai oleh Profesor Eka yang di Lipo Village di Pokarawaci, dan kami saling berkomunikasi dan kita siap untuk melayani. Terima kasih. Wow, mantap sekali Dokter Thomas penjelasannya ya. Tapi banyak sekali pertanyaan ini, Dokter, ya, Ya, mengenai nyeri di kepala tadi ya. Eh, Sebelum masuk di Q&A ini, Dok, ya, seperti yang ya. sudah Dokter paparkan barusan, eh, bahaya enggak sih, Dok, kalau nyeri secara terus-menerus kayak gitu, Dok? Nyeri kepala terus, pada prinsipnya nyeri kepala ada akut dan kronik. Kita batasi misalnya akut itu kurang dari 1 minggu, kronik itu lebih dari 1 minggu. Jadi kalau sakit kepala sedikit-sedikit aja, ya bisa dikasih obat painkiller ya, penahan rasa Hmm, sakit. Ada betul. banyak over the counter medicine yang di apotek. Kalau misalnya saya sakit kepala, beli obat, dikasih obat macam-macam. Itu boleh diminum. Tapi kalau sudah lebih dari 1 minggu, ada baiknya untuk datang berobat karena eh, nyeri kepala yang lebih dari 1 minggu itu indikasi untuk dilihat apakah permasalahannya, apakah ini masalah di ototnya, apakah masalah ada struktur-struktur yang rentan terangsang oleh nyeri, mengalami peradangan misalnya, atau kita harus tahu ada masalah apa di dalam kepala. Jadi Ya. indikasi untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Tetap harus pergi ke dokter ya, karena untuk jangka panjang tadi nggak sembuh, jadi harus diperiksa gitu Sebaiknya, ya. iya, kalau Oke. misalnya ada suatu penyakit, bukan cuma sakit kepala saja, Iya, kalau ada penyakit nggak sembuh-sembuh, ya harus datang kontrol untuk diperiksa. Jadi baik. jangan didiamkan gitu. Iya, terima kasih dok dan sangat-sangat bermanfaat buat kami semua ya. Di sore hari ini tentunya banyak sekali sudah pertanyaan ini sudah dipersiapkan ya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama dok ya, kita untuk Q&A tanya jawab di sore hari ini. Dan saya awali nih dok dari pertanyaan saya sendiri. Saya ini juga beberapa hari yang lalu ke dokter saraf akibat sakit kepala itu tadi dok ya. Sakit kata dokter tadi kalau ditusuk macam nyeri itu sakit kepala ya. Kalau pusing itu macam lain. Saya sering pingsan ini dok. Nah, nih kalau menurut dokter gimana? Saya masih saat ini masih rasakan sakit, sudah dikasih obat loh dok. Macam-macam sampai kapan hari itu sampai sakit bener. Ditambah Hmm. lagi dikasih analisik dok. Tadinya cuman dikasih megabal yang kayak gitu. Terus macam apa itu yang untuk otak itu dok yang buat darah yang biar apa ya darah di otak apa namanya metaneuron macam itu Ya. sama Nanti
yang buat Ya, sakit itu, Dok. Tapi masih sakit loh, Dok. ada banyak, ada banyak Iya. obatnya ya. Jadi Iya. gini, kalau misal sakit kepala, kita akan tanyakan sakit kepalanya seperti apa, udah berapa lama. Kalau misalnya seperti saya ada rasa sakit seperti ditekan, seperti pakai topi yang kekecilan, Hmm. kemudian seperti ada yang kepala saya seperti berat, kalau Berat. kepalanya Nah. digerakkan lebih rasa kaku. Kemudian kalau dipijat itu rasanya lebih enak. Hmm. Itu mengarah ke tension headache. Tension headache adalah nyeri kepala yang disebabkan karena spasme otot di sekitar kepala ini. Mm-mm. Kalau nyeri kepalanya sebelah, itu ke arah migrain. Biasanya yang dibilang cenut-cenut, Uh-uh. kemudian di kepalanya sebelah itu berhubungan dengan pembuluh darah. Kemudian ada juga yang dibilang saya kalau ngelihat silau sakit kepalanya, jadi Hmm. harus gelap-gelap dulu. Kemudian sakit kepalanya tidak spesifik, itu bisa juga tipe cluster. Jadi ada banyak macamnya. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaan fisik, kita harus lakukan pemeriksaan dari dokter. Nanti kecurigaannya seperti apa? Eh, Kemudian dilakukan tindakan biasanya tambahan untuk MRI. Nah, juga diperiksa juga apakah dari gigi, karena sakit gigi itu sering juga menyebabkan sakit kepala kemana-mana. Oh, iya, iya, iya. Iya, Dok. Untuk sebaiknya yang dokter katakan tadi ada CT angiografi itu dilakukan sejak kapan ya, Dok? Gimana, Ibu? Bisa Untuk diulang? pemeriksaan dini ya, Ya, terus kita semisal kepengen nih untuk apa tadi CT angiografi yang ya, itu. Ya. uh-uh. Yang seperti itu bisa dilakukan sejak kapan itu, Dok? Atau menunggu dari dokter atau bagaimana? Jadi sesuai dengan indikasinya. Kalau untuk check up, kita harus tentu saja mulai dari yang paling rendah, yang Oke. tidak menggunakan radiasi, kemudian yang lebih aman dan tidak invasif. Jadi urutannya adalah melakukan MRI dengan MRA. MRI itu imaging, MRA itu angiografi. Jadi menggunakan mesin MRI. Kalau di situ ada permasalahan, kita naik jenjangnya ke CT angiografi. Kalau Oh. di CT angiografi masih kurang atau inkonklusif, kita Mm-mm. lakukan pemeriksaan tambahan lagi. Lanjut, yang lebih invasif adalah dengan DSA. Jadi tidak serta-merta sakit kepala langsung Langsung. DSA gitu. Oh, Jadi iya, iya. ya kita mulai dari yang Hmm. paling tidak berbahaya dulu, tuh, yang tidak berisiko. Baik, iya ya dok, luar biasa. Jadi mengerti nih dok ya, semakin tambah pinter. Dan untuk pertanyaan berikutnya dok, adakah gejala ciri-ciri khusus untuk pecah pembuluh darah di otak ini dok? Yang pasti sakit kepala yang sangat tidak pernah merasakan sakit kepala seperti ini gitu. Aduh, sakit sekali banget, sakit kepala gitu kan. Itu satu. Oh, Kemudian bisa disertai dengan penurunan kesadaran setelahnya. hmm, Bisa disertai dengan kelumpuhan atau gangguan saraf, misalnya kesemutan atau kelemahan tubuh. Bisa kelemahan tubuh satu sisi atau kelemahan pada wajah. Bisa nanti wajahnya ada yang mencong, bicaranya pelok. Nah, itu berhubungan dengan gangguan pembuluh darah di otak atau namanya stroke. stroke, iya. Ya. Kalau yang sakit kepala di bagian belakang itu gimana dok? Nah, sakit kepala bagian belakang tergantung juga itu apakah berhubungan banyak gejalanya seperti infeksi meningitis, sakit kepalanya di depan, kadang-kadang di belakang juga, atau kalau terasa seperti terjambak itu ada otot yang kaku di sini dan di sini Ya. ada saraf-saraf tertentu yang tertekan oleh ototnya. Kita harus periksa dulu dan kalau memang itu berhubungan dengan otot yang menjepit sarafnya ya bisa kita lakukan intervensi nyeri. Oke, baik dok, sangat membantu ini dok jawaban dari pertanyaannya ya. Tapi yang saya tahu dok, ini mungkin
Mungkin hanya saya, tapi nggak tahu yang lain juga. Apakah benar akhir-akhir ini kelihatannya yang terkena pecah pembuluh darah di otak ini kok laki-laki ya, Dok? Begini, pada usia produktif, pada wanita yang masih Hmm. memiliki siklus hormon haid, Mm-mm. itu lebih terlindungi terhadap kolesterol. Oh iya, Karena ada aman beberapa berarti, hormon Dok. Masih ya aman. relatif lebih aman karena ada hubungannya dengan kolesterol dan siklus haid. Iya. Eh, pada usia pada laki-laki kan tidak mengalami siklus haid, hormonnya juga berbeda. Jadi ada risiko relatif lebih tinggi pada usia produktif. Tetapi setelah menopause, berdasarkan statistik, risiko yang terjadi itu sama antara laki dan perempuan. Jadi eh, perbedaannya adalah kemungkinan dari hormon estrogen dan progesteron itu yang berhubungan dengan kolesterol. Iya. Berarti kalau yang masih haid sih masih aman ya, tapi tetap harus jaga-jaga lah ya. Harus jaga tetap, bukan Ya. berarti kalau itu kan faktor risiko. Faktor Iya. risiko ada banyak, dari salah satu saja lebih aman. Tetapi kalau misalnya dibilang, oh saya aman, bisa kolesterol, bisa makan semaunya, ya Iya. salah juga. Iya, Oke, dokter. Untuk next question, dok, tadi dikatakan stres berat bisa mempengaruhi ya terjadinya pembuluh darah di otak ini pecah. Apa benar seperti itu, dok? Jadi stres yang berlebihan begitu ya, dok ya? ya, stres yang berlebihan berhubungan dengan hipertensi. Jadi kalau Oh. misalnya sering stres, ada hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi akan mempengaruhi pembuluh darah yang kecil dan juga dinding pembuluh darah. Akan mengganggu dan bisa meningkatkan risiko stroke, bisa karena tekanan darah yang tinggi. Jadi ada hubungannya, dok, ini ya dengan jantung, stroke, ya kan? Ini tadi kan dibilang hipertensi, ya kan? Iya, Biasanya kok kalau yang suka kolesterol, ada gejala jantung, macam itu kan, dok? iya berhubungan karena ini sindrom metabolik berhubungan kemana-mana, jadi semua struktur organ bisa mengalami kerusakan. Jadi hipertensi, diabetes seperti itu. Jadi harap waspada ya. Memang untuk apalagi pola makan ya, dok, tidak hanya untuk genetik yang Maria bilang tadi kan. eh, saya mau bertanya, kalau misal tidak ada genetik tapi pola makan sembarangan juga pastilah terkena ya, dok ya. Betul, karena tadi kan sudah dibilang ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi, ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Kalau berdasarkan statistik, misalnya pada usia yang tua lebih lebih banyak mengalami aneurisma, kan kita tidak bisa memundurkan usia kita. Iya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan pola makan, kan pola makan bisa kita ubah. Namun biasanya sulit ya. Iya, dok. Apalagi mak-mak itu suka gorengan, dok, suka yang berlemak-lemak begitu. Iya, dok. Jadi kalau semisal kita secara dini nih nggak kepingin terjadi pecah pembuluh darah di otak, solusinya ini gimana? Apa yang harus kita kerjakan nih, dok? Iya, jawabannya adalah kontrol hidup Mm-mm. sehat. Mm-mm. Kemudian faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itu atau faktor risiko yang bisa dimodifikasi selalu dijaga, tidak mengurangi atau tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak minum-minum obat-obat yang apa namanya kita bilang nafsa ya. Mm-mm. Kemudian hipertensi dan diabetes itu dikontrol, kolesterol dikontrol. Jadi faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itulah yang bisa kita selalu jaga supaya kita tetap hidup sehat. Ya, tentunya olahraga ya, dok ya. Olahraga 15 menit sehari teorinya. Iya, prakteknya. Terkadang yang sulit itu karena kebanyakan bekerja, dok. Ya, saya belum mengerti kalau untuk penyakit ini apakah ada khusus olahraganya, dok, atau bagaimana?
tidak olahraga yang kalau misal dalam usia yang produktif ya olahraga aerobik, anaerobik dikombinasi akan lebih baik tentu saja dibandingkan tidak berolahraga. Oke. Terima kasih dok, jawaban yang luar biasa di sore hari ini semakin membuat kita mengerti ya, para pendengar di radio ya, juga seluruh pemirsa YouTube di sore hari ini. Kiranya ini jadi berkat ya Bapak Ibu ya. Satu lagi dok, eh, apakah memang ada hubungannya ini antara yang kita dari tadi sharingkan ini loh, nyeri dan pecah pembuluh darah ini, ada hubungannya? Apa itu dok yang dokter katakan tadi? Nyeri dan pembuluh darah. Iya. Jadi eh, nyeri apa gangguan pada pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah bisa menyebabkan nyeri. Hmm. Namun tidak selalu nyeri kepala berhubungan dengan gangguan pembuluh darah. Jadi tidak bisa dibulak-balik. Nyeri kepala adalah suatu gejala. Jadi kalau sudah ada bergejala, kita harus melakukan pemeriksaan. Ada apa, kenapa saya sering sakit kepala, dan bagaimana cara saya untuk mengatasinya. Kalau ada gangguan pembuluh darah, tentu saja bisa mengalami nyeri kepala, bisa ada gangguan neurologis, dan ya, itu harus juga ditangani dengan baik. Baik dokter. Ini malah ada WA ini dok. Masuk. Ya, Pertanyaannya seperti ini dokter. Kalau sudah sering sakit kepala dan diberi obat ternyata tidak berkurang, apa memang harus dilakukan seperti yang dokter bilang tadi, ada operasi begitu dok? iya. Mungkin ini bukan operasi dok, jadi diminumin obat Operasi dulu. ya, Iya. iya. Operasi itu kan namanya tindakan. Tindakan itu ada beberapa macam dan berbagai macam tindakan. Bisa ada pain intervention untuk nyeri, dilakukan penyuntikan obat-obat anti nyeri dan anti radang di dekat serabut saraf yang menyantarkan nyerinya. Bisa juga sakit kepala yang disebabkan karena tumor. Bisa juga sakit kepala yang disebabkan karena infeksi. Tidak selalu dengan pembuluh darah saja. Jadi kalau sakit kepala tidak sembuh, ya datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan, ada permasalahan apa, dan kalau misalnya bisa diberikan obat yang lebih kuat, tidak apa, jadi dikasih obat dulu yang lebih kuat, atau modifikasi gaya hidup. Kalau memang ada struktur-struktur yang diperlukan untuk terapi atau tindakan operasi, pasti akan diberikan option itu, ini sebaiknya dilakukan operasi. Oke, begitu ya Ibu yang tadi bertanya. Tentunya ini bisa melegakan hati Ibu ya, bisa buat apa namanya obat ini ya. Dari tadi takut dok ya WA. Kalau saya nanti jadinya operasi bagaimana ini ya itu. Tapi kan tentunya dokter juga punya pertimbangan banyak sekali ya dok ya untuk Ya, melakukan operasi ini ya. Oke, terima kasih untuk Dokter Thomas yang luar biasa. Ini penjelasannya juga pertanyaan yang sudah dijawab semuanya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara dok. Dan kita harus selesai, tapi mohon dengan hormat Dr. Thomas untuk memberikan closing statement pada sore hari ini, take home message bagi kita semua, supaya kita ini semakin berhati-hati, juga semakin waspada dan mengerti tentang nyeri di kepala ataupun pecah pembuluh darah di otak ini. Silakan dokter. iya. Closing statement saya, kalau nyeri kepala yang terasa terus-menerus, sebaiknya dilakukan pemeriksaan, datang kontrol ke dokter, dan apakah ini berhubungan dengan gangguan pembuluh darah atau tidak, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Perubahan gaya hidup, pola makan dan olahraga itu baik dilakukan. Pada prinsipnya, kalau ada gejala, sebaiknya datang kontrol. Ya, tetap harus ke dokter ya. Ya, Jangan ambil tindakan sendiri ya dok ya.
Ya, terima kasih dokter, sungguh luar biasa pertemuan kita sore hari ini, membawa manfaat buat kita semua. Sekali lagi kami dari sahabat dokter SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama mengucapkan terima kasih kepada dokter Thomas Tommy yang sudah meluangkan waktu untuk kita semuanya. Terima kasih ya dok. Terima kasih. Dan sungguh luar biasa sharing dan edukasi informasi pada sore hari ini, serta jawaban-jawaban yang sudah memberikan kami kelegaan dok, yang selama ini kita tidak mengerti jadi mengerti begitu dok. Dan tentunya saya juga berterima kasih untuk seluruh pendengar Radio Foster, juga seluruh radio yang tergabung di SOS Global Ministries untuk sore hari ini, serta pemirsa YouTube yang selalu setia ya mengikuti kita di sesi Sahabat Dokter. Dan kita akan berjumpa lagi di Sabtu depan dengan tema juga bahasan juga yang lebih seru, lebih menarik, dan tentunya bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.